Kayaknya Gundam ini nih yang paling jahat, paling kuat. Kayaknya nggak ada yang bisa nandingin deh. Ini gila sih ini. Ini berlebihan. Ini adalah pure evil, tapi dilebih-lebihkan. Sebelum teman-teman komen, teman-teman dengerin dulu deh. Serius. Kayaknya ini Gundam susah banget ngelawannya. Hanya orang yang punya hati dan tekad yang kuat yang bisa ngalahin. Guys, halo. Selamat datang di Predatoy. Buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah nonton videonya, thank you banget guys. Ya nggak nyangka, saya baru bikin YouTube ini baru sekitar semingguan, 2 mingguan lebih lah ya, kurang lebih. Tapi lumayan, subscribernya cepet. Jujur, saya pun belum tahu guys mau bikin konten apa. Ya saya cuman mulai dari hobi aja. Nah, udahlah daripada ngebahas kayak gitu kelamaan guys. Saya pengen bahas Gundam yang mungkin Medi Renaldi aja nggak tahu, mungkin kalau Medi Renaldi nonton, coba komen ya. Nah, kita mau ngebahas ini guys, namanya Devil Gundam. Teman-teman ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah tahu nggak? Devil Gundam itu, wah gila guys. Sebenarnya tuh dia adalah Ultimate Gundam ya. Nama sebenarnya tuh Ultimate Gundam. Jadi dia tuh project luar biasa dari Dr. Raizo Kasu. Nah, teman-teman tahu nggak siapa? Ya, bukan orang Jawa guys. Dia itu adalah ilmuwan jenius dari Neo Jepang ya. Apa sih guys tujuannya dibikin ini tuh? Mirip kayak lagunya Michael Jackson, Heal the World guys. Nah, dengan kemampuan memperbaiki dirinya sendiri, dia tuh bisa berevolusi, bahkan bisa berkembang tanpa batas guys. Ini yang bikin Devil Gundam tuh menurut saya serem. Kayaknya kalau Devil Gundam nggak dikalahin sama Domon, wah itu kalau dia lawan Gundam-Gundam lain sih kayaknya bahaya sih. Ya tapi nggak tahu menurut teman-teman gimana. Buat teman-teman yang udah tahu coba komen ya. Nah, tapi ini berubah guys. Yang tadinya mau nyelamatin dunia malah dicurinya juga sama anaknya sendiri guys. Sama putranya Dr. Raizo ya, namanya si Kyoji ya guys, Kyoji Kasu. Nah, nanti guys Kyoji itu punya adiknya itu Domon itu yang jadi pilot God Gundam guys. Nah, dicuri mendarat di bumi guys. Nah, pas mendarat di bumi itu kayak rusak sistemnya. Nah, itu guys, itu yang bikin dia tuh berubah jadi Devil Gundam. Oke, apa sih guys tujuannya si Devil Gundam ini? Terus powernya apa sih yang bikin saya bisa ngomong kayak tadi ya? Devil Gundam ini guys bukan cuman Gundam, ini udah kayak entitas guys. Ini udah kayak organisme, udah kayak sesosok makhluk ya kalau teman lihat. Dia tuh punya 3 skill utama ya. Dia tuh bisa repair sendiri guys. Dia juga bisa self multiply. Dia juga bisa berevolusi. Ya kebayang nggak guys? Kalau Gundam kan cuman sebuah mobile suit, sebuah kendaraan. Ini bisa berevolusi, bisa multiply guys, bisa repair. Gila, Gundam apa guys yang bisa gitu? Hanya sesuatu yang organik yang bisa gitu guys. Dan Gundam Devil ini adalah penggabungan dua-duanya guys. Jadi guys, waktu dia mendarat di bumi, sistemnya kan rusak. Dia tuh nggak bisa di stop lagi guys, ya. Hancur satu bagian, misalnya rusak, dia bisa tumbuh lagi. Kebayang nggak guys? Terus dia misalnya diserang sama satu pasukan, dia bisa nyerap pasukannya guys. Dan bisa berkembang, ya. Gila nggak guys? Tujuannya tuh berubah dari dia mau nyelamatin dunia, kan tujuannya Dr. Raizo kan untuk menyelamatkan dunia. Dunia kan yang seperti teman-teman tahu ya, zaman sekarang teman-teman lihat aja, dunia udah makin rusak, banjir, hutan pada gundul semua, rusak, gempa bumi. Tujuan Ultimate Gundam tuh sebenarnya buat ngebenerin lagi bumi, tapi error guys, dan dia tuh berubah, jadi pengen menguasai dunia, dan dia tuh bisa bergabung sama bumi guys, dan dia tuh pengen jadi Tuhannya. Itu Devil Gundam guys, dan dia tuh punya pikiran sendiri gitu guys, nggak perlu dikendalikan. Dia cuman butuh satu kayak host biologis, yaitu kakaknya si Domon sendiri. Nah, berikutnya muncul di mana sih si Devil Gundam ini? Apa muncul di Gundam Seed? Enggak guys, ini tuh udah lama banget. Mungkin buat generasi sekarang, buat teman-teman yang kelahiran 2000-an atau 90 mau ke 2000, mungkin belum tahu ya. Ini tuh filmnya udah lama banget guys, mungkin sekitar
90-an awal atau mungkin 80 akhir ya. Mungkin kalau nggak salah di tahun itu. Nanti saya bakal kasih keterangan-keterangannya guys, biar teman-teman nggak bingung. Ntar guys, saya minum dulu ya. Soalnya seret juga. Oke, lanjut lagi guys. Devil Gundam ini itu tuh muncul di serial Mobile Fighter atau G Gundam. Teman-teman ada yang pernah dengar G Gundam? Nah, musuhnya ya siapa lagi kalau bukan adiknya sendiri, si Domon, ya. Nah, dia tuh seorang fighter dari Neo Jepang yang nggak cuman harus selamatin bumi, ya kan? Dia yang juara kan, dia juga harus ngelawan kakaknya sendiri. Itu dilemanya di situ, guys. Ya, jadi battle-nya tuh bukan soal siapa yang paling hebat, tapi soal pengorbanan, guys. Soal hati gitu ya, dan soal pilihan. Ya, teman-teman mau bunuh kakaknya sendiri atau gimana? Itu berat juga gitu ya. Nah, menurut teman-teman nih, kalau misalnya dibandingin sama RX-78, Zeta Gundam misalnya, atau New Gundam lah, kan tuh keren ya, atau Gundam Freedom, Destiny, menurut saya guys ya, ini menurut saya. Tapi teman-teman bisa kasih komen, bener nggak nih? Kalau menurut saya tuh Devil Gundam ada di level yang berbeda, ya nggak? Dia itu bukan cuma Gundam guys, tapi dia itu adalah organisme, entitas. Jadi mau dilawan pakai logik juga atau senjata, ya dia bisa tetap berkembang terus gitu guys. Yang lucu adalah dia tuh cuma bisa kalah pas dilawan sama God Gundam, sama si Domon ya, dan matinya tuh pakai kekuatan emosi guys. Makanya kalau teman-teman nonton filmnya, si Domon itu kayak nembakin satu jurus itu kayak hati bentuknya. Nah itu juga agak-agak lucu sih, agak gimana ya, agak membagongkan gitu endingnya ya. Jadi tekadnya si Domon sendiri, hatinya si Domon sendiri yang jadi energi buat nembak ke si Devil Gundam ini guys. Nah jadi battle adik kakak ini jadi momen paling epic menurut saya di sejarah Gundam ya. Nah menurut saya guys, si Devil Gundam ini tuh sebetulnya harapan kan. Dia tuh kan pengen buat benerin bumi ya, supaya si bumi bisa ditinggalin lagi kan, udah rusak banget. Teman-teman kalau nonton G Gundam kan mereka perangnya tuh battle-nya di bumi. Ya tambah lama tambah hancur dong ya. Nah dia tuh sebetulnya pengen ngebenerin, tapi karena rusak, ya mungkin karena keserakahan segala macem, bukan jadi harapan, malah jadi kehancuran guys. Nah, di sini saya belajar dari Gundam ya, kita bisa membuktikan kalau teknologi tanpa kontrol itu bisa berubah jadi bencana. Ya, teman-teman punya ilmu baru, punya teknologi, punya kecerdasan, tapi teman-teman nggak punya hati, teman-teman nggak punya kontrol, ya hancur juga. Ujung-ujungnya ya orang lain yang ada di situ yang kena imbasnya juga, rusak gitu. Misalnya contohnya teman-teman bikin satu factory besar, teman-teman nggak punya hati nih, nggak ada kontrol, nggak ada benar salah, semua dihajar ya. Sisanya gimana? Ya ujung-ujungnya orang-orang yang nggak bersalah jadi kena imbasnya. Nah, dari Gundam itu tuh saya belajar dari situ guys. Itu pesan moralnya dari Devil Gundam ya. Nah guys, kira-kira seperti itu kira Dark Gundam ya, atau Devil Gundam. Di Amerika tuh disebutnya sebagai Dark Gundam guys. Nah kalau teman-teman suka cerita yang kayak gini, yang unik, yang dark, atau mungkin Gundam-Gundam yang aneh, atau karakter-karakter, teman-teman bisa kasih komen. Jangan lupa juga kasih like dan subscribe ya. Tulis juga guys di komen, menurut teman-teman siapa nih yang bisa mengalahkan si Devil Gundam ini? Apakah unicorn mungkin? Atau mungkin musuhnya unicorn? Teman-teman kan tahu siapa? Ya si Nanju yang udah pakai baju besar itu lawan Devil Gundam gimana? Bisa menang nggak? Teman-teman kasih komen ya. Oke guys, buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, thank you banget teman-teman. Kalian luar biasa, kalian the best. See you soon guys di video berikutnya.